وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات
Maha benar Allah dengan segala firman. Terima kasih kepada Ibu Mala. Semoga amalan bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkannya. Amin. Amin. Masholli ala Muhammad. Semoga di akhir zaman kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ustadz, Bapak Ismail Hermana, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu semua serta anak-anak saya yang saya cintai. Terima kasih atas kedatangan semua dan juga terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan kita bisa berkumpul bersama. Dalam acara ini kita akan mengadakan halal bihalal pengajian ahad pagi. Mungkin kalau halal bihalal ini udah di luar, tapi kita bisanya pagi ini karena pagi ini kita biasanya mengadakan pengajian dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan semua dan juga kami mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang sudah berkenan untuk memberi segala macamnya dan bantuannya dalam acara kita pada hari ini. Ini kita mengadakan setahun sekali, itu biasanya kita mengadakan. Tapi ini baru mulai pertama kali kita mengadakan mengundang anak-anak yatim dari panti asuhan. Mungkin untuk kedepannya kami mohon doa. Semoga besok kedepannya akan menjadi agenda kami semua. Dan juga tak lupa saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata kami dan dalam penyampaian kami, penyambutan kami kurang berkenan di hati ibu. Dan kami juga sekali lagi semoga kita kelak menjadi hambanya Allah yang selalu bertakwa dan juga saling mengasihi satu sama lain. Dan juga kami mohon maaf bila kami kurang berkenan di hati ibu-ibu dan bapak-bapak semua dan anak-anak juga. Mungkin sekarang hari ini baru seperti ini kita mau mengadakannya, dan juga terima kasih sekali lagi. Semoga kita kelak dalam pengajian ini kita mendapat ilmu dan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mengakhiri kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Siti Asri. Sambutan selanjutnya yaitu wakil dari Panti Asuhan Darut Taqwa kepada Ustadz Romi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yang kami hormati pengurus takmir dan juga pengurus pengajian pagi masjid
Darussalam Ganjuran yang semoga Allah berkahi, yang kami hormati segenap tamu undangan hadirin yang sudah hadir di masjid yang mulia ini, serta anak-anak kami Panti Asuhan Darut Taqwa yang kami cintai karena Allah. Yang pertama tentu kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi yang cukup indah ini Allah takdirkan, Allah pertemukan kita dalam rangkaian pertemuan yang insya Allah para malaikat Allah hadir di tengah-tengah kita, dan semoga kita semuanya didoakan oleh malaikat-malaikat yang senantiasa duduk di majelis ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya Abi Romi mewakili pengurus Panti Asuhan Darut Taqwa Minggir Sleman Jogja. Yang pertama tentu kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, syukur kepada Allah. Yang kedua tentu kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus pengajian Ahad pagi Masjid Darussalam Ganjuran yang pada tahun ini, bulan ini mengundang anak-anak kami dan juga segenap perwakilan pengurus untuk bisa duduk bersama dalam pengajian majelis ilmu yang diadakan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diikhtiarkan senantiasa Allah balas dengan balasan yang terbaik, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Anbiya kalau tidak salah ayat 69, barang siapa dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad mencari jalan-jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, kami akan berikan jalan-jalan bagi orang-orang tersebut. Dan semoga ini bagian dari jalan-jalan yang kemudian Allah akan memberikan keridhaannya kepada kita. Karena pengajian itu selalu banyak manfaatnya dan banyak fadilah. Terakhir, tentu kami mohon maaf jika dalam perjalanan ataupun dalam kehadiran kami di sini nanti ada yang sikap anak dan kami para pengurus kurang berkenan. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit kami sampaikan tentang Panti Asuhan. Jadi Panti Asuhan Darut Taqwa ini berada di Minggir. Kami menangani bahasa panti itu klien, membina anak-anak dari usia 1 hari. Jadi bayi-bayi yang mohon maaf ditakdirkan, ya tertakdirkan, ya tidak seberuntung kita, itu ada beberapa yang kemudian Allah titipkan kepada Panti Asuhan Darut Taqwa. Terakhir kami dapat bayi dari Papua, Bapak Ibu sekalian. Kok bisa? Nah, itulah namanya takdir. Jadi orang Kristen padahal, tetapi itu dititipkan di tempat kami sampaikan, ini anak nanti kami didik menjadi Islam. Tidak apa-apa. Yang penting keluarga saya tidak tahu seperti itu. Anak ya. Tapi masih bersyukur. Kenapa? Daripada bayi itu dibuang, daripada dibunuh, dan daripada diserahkan kepada panti yang dimiliki oleh non. Karena banyak panti-panti yang non, yang mereka juga membidik, ya, mengambil lahan dakwah, mengambil bidang garap anak-anak yang seperti itu, mereka ambil, mereka bina, kemudian mereka didik menjadi kader-kader gereja. Nah, kita yang panti muslim setidaknya adalah alternatif, ya, walaupun kami tidak mau dikatakan sebagai penadah bayi-bayi yang tidak berbapak, gitu kan. Tapi kami hanya ingin membantu itu, ya. Silsilahnya mungkin mohon maaf tidak seberuntung kita, tapi harapannya bersama Darut Taqwa itu nanti mereka kita didik nilai-nilai fondasi agama yang kuat, sehingga latar belakangnya tidak baik tapi menjadi baik. Itu harapan kami, ya. Jadi ini diantara anak-anak yang kami bina dari usia ini paling besar, ya, ada yang kelas 2 SD, dan ternyata memang panjang perjuangannya, ya. Karena ngurus anak sendiri juga ini, tapi insya Allah kami meyakini barang siapa yang menolong pasti Allah akan
menolong seperti itu. Nah, mungkin sedikit informasi dari kami tentang panti asuhan dan takwa. Jikalau nanti memang ada Bapak Ibu yang hendak berkunjung, tentu kami sangat terbuka untuk menyambut Bapak Ibu yang hendak berkunjung, menengok kegiatan adik-adik di asrama dan setiap harinya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Doa restu dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kami harapkan untuk para pengurus, terutama para pengasuh ini, ibu-ibu pengasuh di balita dan juga pengurus panti asuhan, semoga diberikan keistiqomahan, kesabaran dan kegigihan ya dalam mendidik, mengasuh, mengarahkan anak-anak yang semoga nanti melahirkan generasi yang robbani yang bisa menjadi pengganti-pengganti kita yang tentunya semoga lebih baik dari kondisi kita pada saat ini. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Romi. Semoga keberkahan senantiasa curahkan kepada pengasuh serta pembimbing dan anak-anak panti asuhan dan takwa. Sambutan selanjutnya yaitu dari pengurus takmir Masjid Darussalam kepada Bapak Haji Wagyo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbi yang telah memberikan kesempatan, kesehatan serta beberapa fasilitas yang diberikan kepada kita sehingga kami kedatangan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yatim piatu kasih bahkan Ustaz yang sudah berusaha tahun ini melaksanakan perintah Allah untuk bersilaturahmi pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Yang pertama, kemudian yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, terutama Bapak Ibu undangan, Ibu-ibu walaupun perwakilan dari SPI, kemudian Ahad Pagi, kemudian ya tamu dan yang lain yang bisa kami sebut satu-satu. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dapat rahmat Allah, diberi kesempatan berbuat baik lebih baik, berbuat baik lebih banyak. Insya Allah amin. Amin. Yang berikutnya kami mohon maaf mungkin kedatangan Bapak Ibu, Saudara-saudara kami belum bisa menyiapkan seperti apa yang dikehendaki Bapak Ibu sekalian karena mungkin ini masih dalam kondisi masjid ini pengembangan yang kedua ini ya hampir akan selesai tapi ya masih ada perlu penyempurnaan terutama masih lahan parkir masih perlu dibenahi. Oleh karena itu kami mohon doa itu Bapak Ibu sekalian kita nanti mudah-mudahan Masjid Darussalam ini sebagai masjid, sebagai tumpuan untuk umat Islam untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Semoga langkah kaki Bapak Ibu Saudara menjadi saksi
ila yaumil qiyamah sebagai amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya kami bukan mohon maaf anak-anak, kami tadi saya sebetulnya setiap tahun saya atau kami seluruh warga Darussalam ya kalau ada waktu dan tidak ada pemerintahan selalu menginginkan kedatangan para santriwan pondok dari Darul Taqwa ini. Nah, kemarin karena ada tahun kemarin ada apa? COVID tidak bisa terlaksanakan. Tahun sebelumnya ya selalu kami datangnya sebanyak itu ya berapa orang. Tahun itu masih di rumah saja. Karena sini belum seperti ini. Nah, sekarang sudah luas ya sebagaimana kita harapkan walaupun belum kuota, nah, kita laksanakan di masjid dari sana. Itu kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekaligus kami mohon doa itu untuk Ustaz Romi, kemudian Bapak Ibu, Pak Ustaz yang akan menyampaikan tausiah pada pagi ini, doanya untuk kami bersama takmir warga masyarakat Darussalam supaya lebih sadar untuk melaksanakan perintah kami utama sholat, ibadah yang lain sehingga Masjid Darussalam ini sebagai masjid yang seperti tumpuan warga khususnya warga Darussalam menuhan kehadiran Pondok Darul Depok Sleman ini supaya menjadi warga kita, jamaah kita makin sadar, makin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu sebelumnya atas doanya dan kerawuan Bapak Ibu dan pengasuh dari Darul Taqwa kami mengucapkan terima kasih. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Wahyo. Jamaah yang berbahagia, hati manusia laksana tanah yang tandus di pegunungan yang tinggi. Semakin dirawat dan dijaga, disiram serta dipupuk, maka semakin suburlah tanahnya dan akan mudah untuk ditanami. Namun, jika tidak dirawat dan dijaga, maka bertambah keras dan tanduslah tanahnya. Maka karenanya, marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Ismail Dermani. Ustadz Ismail Dermani ini adalah pembina Pondok Tahfiz Al-Alim dan edukator umroh di Titi Sajiwa. Kepada beliau waktu dipersilakan. Sudah dapat snack semuanya? Sudah dimakan? Adik-adik sudah dapat uang? Baik, saya lihat di sini jamaahnya muda-muda ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Darussalam dan seluruh pengurus. Alhamdulillah Pak Haji Wahyo istiqomah mempersiapkan kita semua. Juga Ketua Pengajian Ahad pagi, ada tadi SPD, apa Bu? Silaturahim pengajian ibu-ibu. Kalau SPB silaturahim pengajian bapak-bapak. Juga Ustadz Romli dari
Panti Asuhan Darut Taqwa Minggir. Masya Allah, ini tadi saya terenyuh ya, membersamai anak sejak lahir. Ini tidak semua orang berani. Ada orang punya anak dua aja di luar sana mengeluh, betul? Ini beliau bersamai, luar biasa. Kebetulan ayah mertua saya juga dari Minggir, Ustadz Wilibrodus Romanus Lasiman. Jadi dulu beliau non muslim, masuk Islam, jadi namanya Wahid Rosid Lasiman. Putranya satu, putrinya satu, yang putri dengan saya gitu. Yang pertama ya. Salah satu buku yang populer beliau itu sampai 15.000 ya, buku yang dicetak itu memang bombastis judulnya, karena judulnya Yesus beragama Islam. Itu luar biasa. Karena kalau di tinjauan Islam, Yesus itu dalam bahasa kita kan Isa. Isa itu seorang nabi, seorang rasul. Kapan-kapan boleh diundang ya untuk penguatan akidah. Jadi kenapa kita harus berpegang teguh kepada Islam? Dan jemaah sekalian, pribadi-pribadi Istiqomah yang Allah izinkan di masjid tercinta ini, barang siapa hidupnya mudah ke masjid, maka Allah mudahkan hidupnya. Barang siapa teratur sholatnya, Allah atur hidupnya. Barang siapa dekat kepada Allah, maka Allah dekatkan rezekinya. Maka dalam seluruh dimensi kehidupan, nasihat terbaik yang saya dapat dari ayah saya waktu pulang kemarin, ya, saya kebetulan dari Majalengka, Jawa Barat, ibu Sumedang, ayah tinggal di Tasik sekarang. Maka ayah menasehati, karena anak-anak saya yang di Pondok Tafid itu ada dua, satu di Yamul Quran Kudus kelas 7 mondokannya, yang satunya MI di pesantren Radul Pati kelas 2. Jadi memang saya masukin sejak kelas 1 ya, semuanya. Saya minta ayah tolong kasih nasihat kepada cucumu sebelum ke Jogja lagi. Nah, ayah saya memberi nasihat sangat singkat tapi padat. Kalau mau selamat dunia akhirat, pakai ilmunya Allah. Itu aja nasihatnya. Wah, ini saya bilang ini nasihat puncak ya. Dari seluruh nasihat yang pernah saya dengar, itu nasihat puncak. Kalau mau selamat dunia akhirat, pakai ilmunya Allah. Pasti selamatnya. Logikanya kalau kata selamat diganti dengan sukses. Kalau mau sukses dunia akhirat, pakai ilmunya Allah. Makanya saya jadi merenung, jangan-jangan kita kadang sukses, kadang enggak, itu karena pakai ilmu saya. Harusnya dengar azan subuh itu ilmunya Allah, sholat subuh saya pakai ilmu saya, tidur. Kan itu ilmunya saya, betul? Harusnya menjemput uang itu yang halal, ini pakai 3 hal, hantam, halal, haram. Itu kan ilmunya saya. Makanya banyak orang tidak selamat itu karena pakai ilmu dirinya, atau disebut human centris. Ya, maka kita itu banyak terjebak sama satu dimensi ilmu yang disebut human centris. Pusatnya aku. Yang benar kan Allah centris, pusatnya Allah. Makanya bukan aku hebat, tapi aku dihebatkan Allah. Bukan aku kaya, tapi aku dikayakan Allah. Bukan aku mulia, tapi aku dimuliakan Allah. Bukan aku pintar, tapi aku dipintarkan Allah. Bukan aku hidup, tapi aku dihidupkan. Nyatanya kalau meninggal, gak bisa dia hidupkan dirinya, betul? Berarti dia diwafatkan Allah. Nah, inilah yang luar biasa. Maka saya sampaikan ke anak-anak, ilmunya Allah itu ada di 3. 1, Islam sebagai aturan hidup. 2, Al-Quran
sebagai pedoman hidup. Yang ketiga ada di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad yang kita cintai, yang kita rindukan pertemuannya di surga. Itulah pribadi yang di dalamnya ada ilmunya Allah. Dan itu kita semua diberi oleh Allah, ya, Islam, Al-Quran, dan diri Rasulullah. Maka pantasnya kita itu selamat dunia, surga selamanya. Angkat tangan yang mau masuk surga. Oh, semua ya. Yang mau di dunianya banyak uang, angkat tangan. Pakai ilmunya Allah ya. Itu. Baik, mohon izin. Saya dikasih jadwal sampai jam berapa ini? Jam 8.30 ya. Mohon diingatkan Bun ya. Ustaz, 8.30 mendarat. Ya. Biar tepat. Kami diamanahi di Yayasan Bumi Madinah Indonesia, ya. Yayasannya Bumi Madinah Indonesia, kemudian ada 2 lembaga. Satu Pondok Tahfidz Al-Alim, Jalan Kaliurang KM 16,3. Yang kedua Masjid Al-Alim, Jalan Kaliurang KM 16,5, jalur ke Kopi Klotok. Ya, kami diamanahi penerima wakaf, ketua tamir, ketua yayasan. Jadi Ahad pagi juga sama, ada pengajian jam 6 sampai 7.30. Maka kami mohon doanya yang Pondok Tahfidz itu sedang menuju kepada program total beasiswa. Ya, kami baru bisa memberikan 80%. Ya, jadi masih 20% itu donasi dari wali. Tapi kami sedang menuju total beasiswa. Siapapun yang mau jadi penghafal Quran, program 2 tahun, terutama lulusan SLTA, Alia, silakan daftarkan ke pondok kami free untuk bersama-sama belajar. Kalau ayah ibunya mau ikut, maka jadi donatur. Posisinya bukan bayar SPP, tapi jadi donatur, gabung dengan lebih dari 70 donatur tetap setiap bulan. Ya, jadi uang kita itu harus kita tetap miliki. Maka ilmunya titipkan di panti asuhan, titipkan di masjid, titipkan di pondok tahfidz, sedekahkan, infakkan, bahkan wakafkan. Maka itulah kekayaan yang pasti jadi sahabat kematian kita. Tapi kalau kita pelit, cuman ngumpulin di rekening sendiri, betul, maka tidak jadi sahabat kematian, tapi jadi sahabat kehidupan. Jadi kita harus punya 2, sahabat kehidupan dan sahabat kematian. Monggo kalau ada mabit, silakan bunda-bunda mabit di atas, silakan. Habis itu makan minum gratis, ya kalau ada. Kemudian yang kedua, kami di PAS Institute, ini lembaga pengembangan sumber daya manusia. Jadi kami banyak memberikan training. Yang ketiga, kami di edukator umroh, Dream Tour Travel, ya. Salah satu sahabat kami di sini ada Bu Inong, ya. Beliau baru pulang umroh juga, masih di Tangerang. Maka saya doakan semuanya bisa umroh dengan mudah. Dan saya ngasih bocoran. Kenapa kita harus umroh? Karena ada 2 yang istimewa, nyambung sama halal bihalal. Yang pertama, Allah kirimkan bulan yang mulia, namanya Ramadan. Bulannya yang datang, kita masuk ke jembatan itu. Jadi bulan Ramadan adalah jembatan penyeberangan menjadi pribadi takwa. Tadi dibacakan, maka nanti saya tinggal bacakan artinya. Masya Allah tadi, ya, bacaan Qurannya luar biasa. Ya, Insya Allah. Semoga tambah kebaikannya. Ya. Bulannya datang sehingga kita masuklah ke bulan itu. Allah muliakan, Allah baikkan, lalu Allah luluskan dengan predikat takwa di wisuda tanggal 1 Syawal. Dan Indonesia, alhamdulillah, Idul Fitrinya kompak sama tanggal 1 Syawal. Betul kan? Gak ada perbedaan, semua tanggal 1 Syawal. Ya, nggak ada perbedaan. Nah. Yang kedua, ada yang istimewa selain Ramadan, yaitu tempat ibadah haji dan umrah. Kalau yang ini bukan waktu yang datang,
tapi tempatnya ditetapkan Masjidil Haram Arafah, maka kitanya yang kudu ke sana. Maka selama kita tidak pernah melangkahkan kaki ke Baitullah, jarak Baitullah dengan diri kita tidak ada perubahan. Padahal undangannya sudah Allah sebarkan lewat Al-Quran melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Quran surat Al-Hajj itu banyak ayat undangan. Berarti umroh haji itu jatah dari Allah. Sebagaimana Ramadan jatah. Jadi saya tidak menyebut itu menjadi wajib, tapi apa? Jatah. Kebaikan, kehormatan, kemuliaan, kekayaan, keharmonisan, kemakmuran itu juga jatah dari Allah. Apa yang beda dengan masjid ini? Di sana dapat 3D. Yang pertama, diampuni dosanya. Jadi kalau merasa banyak dosa, pergilah ke sana, silakan, cepat sekali dihapuskan dosanya. Yang kedua, dikabulkan doanya. Jadi kalau kita sedang banyak keinginan, silakan tulis jadi proposal hidup, ajukan ke sana, di Multazam, di Hijri Ismail, di Rodo, Allah cepatkan terkabulnya. Dan yang ketiga, dilipat gandakan pahalanya di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Darussalam 1 kali lipat. Itu kenapa ke sana. Jadi kami siarnya begitu, ya. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan. Maka kami mengajak untuk umroh itu sederhana. Banyak orang menyesal belum umroh dan haji ketika hari tua dan kematian tiba. Betul? Penyesalan itu selalu di belakang, karena di depan itu namanya pendaftaran. Ya, daftar ke Allah. Yang kedua ke DTT. Nah, ayah anda bunda, anak-anakku sekalian, pribadi-pribadi istimewa, insyaallah ya. Kami banyak kegiatan seperti ini, Bapak Ibu. Kami ke aparatur pemerintahan. Ini waktu di Batam, guru-guru kita berikan training tentang etos kerja. Ini juga sama di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ini anak-anak muda ya, kelas 12 di Islamic Center Majalengka, Jawa Barat. Ada lebih dari 500 orang, orang-orang BI wilayah Yogyakarta. Kita juga. Ini aparatur desa dan lain-lain. Ini dari Banjarmasin ya, kita ke sana juga. Ini dari Denmark. Denmark itu Semarang ke timur. Oh iya betul, Demak ya itu maksudnya. Kalau dari Prambanan ke selatan Pyongyang. Ya, Pyongyang tuh ya. Dan lain-lain. Kami masuk ke perusahaan-perusahaan, kampus-kampus. Ini waktu dengan para pengusaha di Bandung. Nah ini mahasiswa yang dapat beasiswa di UIN Sunan Kalijaga, 3 angkatan dikumpulkan kita training. Saya sampaikan siapa saja yang mau dapat beasiswa, wahai anak-anak muda, maka rumusnya sederhana ya. Bayarlah masa depanmu dengan kesungguhan belajar di masa lalumu. Bayarlah ya kesuksesan masa depanmu dengan kesungguhan belajar di masa lalumu. Maka engkau akan dimuliakan dan dihormati di masa depanmu. Itu juga sama. Kalau kita rindu masuk surga, bayarlah ya masa depan surgamu dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah di duniamu. Wah, asik kan? Asik pokoknya ikut Allah itu asik guys, tenang. Datang ke pengajian, makanan yang datang itu bukan kita. Cuma duduk, datang, coba, enak kan? Nah, maka angkat tangan yang merasa banyak dosa. Wah, aku ya, pokoknya ngaku aja dah. Nabi Adam 1 kali berbuat dosa nyesel, betul? Kita 1 kali berbuat dosa ngulang lagi. Waduh. Maka ada istilah begini, Adam itu iri sama umat Nabi Muhammad. Adam di surga berbuat dosa sekali, diturunkan ke bumi, baru diampuni ketika di Mekah. Lama tuh sebelum bertemu sama istrinya. Tapi keturunannya ya, umat Muhammad berbuat dosa di dunia berkali-kali, diampuni di dunia, lalu dimasukkan surga. Coba, asik kan?
Nabi Adam berkali-kali, lama sekali taubatnya, tidak langsung diampuni. Lah kita berbuat dosa berkali-kali, cepat diampuni, sampai Allah siapkan pengampunan besar di bulan Ramadan dan di tempat umroh haji, lalu Allah masukkan surga. Keren apa keren? Makanya terus berbuat dosa. Ayo kita bertobat ya. Ini saya bantu, namanya zikir taubat. Ini sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Aku memohon ampun ya Allah, Maha penerima taubat. Aku mohon ampun ya Allah daripada segala dosa. Tambahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah aku amalan yang dikabulkan, dan karuniakan kepadaku rezeki yang luas, dan perkenankan taubatku dengan taubat nasuh. Jadi yang harus segera kita lakukan dalam hidup ini adalah taubat. Disingkat taubat. Taubat. Bertobatlah kepada Allah. Yang seru, angkat tangan boleh semuanya. Letakkan di pundak temennya sebelah kanan. Nah, jarang-jarang kan pegang pundak temennya. Bun, pegang bun. Ah, sebelah kanan. Yes. Nah, dek, pegang dek. Nah, ayo, dek, aduh, pegang pundak temennya. Yes. Ikuti ya kata-kata saya, Pak. Ikutan aja, Pak. Tuh, siapa tahu calon besan ya, Pak. Sahabatku, saya tahu panjenengan banyak dosa. Bertaubatlah kepada Allah. Saya sudah memaafkan jika panjenengan punya salah dan dosa kepadaku. Mulai hari ini tidak ada lagi kerikil-kerikil di hatiku, di hati panjenengan. Yes, yes, yes. I love you. Gantian, ya, gantian. Pak, gantian, Pak, ya. Pegang sahabatku. Saya setuju. Panjenengan memaafkan saya. Saya pun begitu. Tidak ada lagi kerikil-kerikil di hati kita. Ikhlas melepas dosa, kesalahan, dan ridho menerima aturan Allah. Siap bertobat secepatnya. Yes, yes, yes. Amin. I love you. Salami kanan kirinya, ya toh. Matur nuwun. Matur nuwun, ya. Ya. Sesekali pengajiannya begitu. Tapi bukan berarti sedikit rezeki tidak bisa senyum. Nanti kita bahas di ujung. Ayah anda bunda, bapak ibu hadirin sekalian, secara singkat perjalanan hidup manusia, yang pertama Allah ciptakan bumi dan seisinya, maka dunia dicipta oleh Allah untuk manusia, tapi manusia dicipta bukan untuk dunia. Ini kontraknya nih, aturan Allahnya. Saya ulangi,
Dunia dicipta oleh Allah untuk manusia, tapi manusia dicipta oleh Allah bukan untuk dunia, tapi Allah ciptakan manusia untuk surga. Maka tidak boleh keliru. Dunia ini ditujukan untuk melayani kita, bukan kita melayani dunia. Allah siapkan ikan untuk siapa? Manusia. Allah siapkan udara untuk siapa? Allah siapkan tumbuh-tumbuhan, ada durian montong, durian bawor, ya, untuk siapa? Bahkan ada bebek bertelur, tidak pernah bosan, telurnya untuk siapa? Begitu dia nggak bisa telur lagi, dagingnya untuk siapa? Manusia. Begitulah indahnya Allah melayani kita. Lalu Allah siapkan surga selamanya untuk kita tinggali. Maka di dunia nggak usah lama-lama, betul? Nggak usah lama-lama, ya. Mintalah panjang usia menurut Allah, sehat lahir batin, bersih hatinya, bersih hartanya, bersih kata-katanya. Jadi buat apa panjang umur, ya? Ngelokrok. Mendingan panjang umur, sehat, bahagia, harta banyak. Nah, itu jatah. Makanya kalau bicara itu jatah. Maka secara urut-urutan kita datang dari alam ruh, maka disebut diri ruhaniyah. Lalu datang ke alam rahim, disatukan dengan jasad, jadilah janin, jadilah manusia. Jadi kapan kita menjadi manusia? Halo? Setelah lahir. Sebelum lahir kita sudah jadi manusia. Tapi esensi diri ruhaniyah kita sudah ada sebelum ibu kita ada. Sehingga di dunia dikasih kontrak namanya jasad. Jasad itu casing, bungkus, ya, botol. Diri kita yang sesungguhnya airnya. Maka ketika meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Yang mana yang kembali? Ruhnya kembali kepada Allah, jasadnya kembali ke bumi, diantarkan keluarga. Betul? Makanya kalau istri ada, mana ibunya? Ibu bahagia, Bu. Kalau bapak meninggal nanti sore, nanti malam ibu masih bersedia semalam lagi tidur sama almarhum. Sudah dibungkus kain kafan, mau? Betul, Pak. Itu istri tercinta. Ini asli, ya. Ini saksinya. Ketika meninggal, ganteng, kaya, meninggal, istrinya yang cantik tidak mau lagi tidur sama mantan suami yang jadi almarhum. Segera makamkan itu. Maka harga diri kita, kemuliaan kita ketika ruh ada dalam diri. Maka ruh itu membawa 3 software, 3 kehebatan ketika ditempel dalam jasad. 1 kemuliaan, tiba-tiba diangkat oleh Allah tinggi derajatnya. 2 keberkahan, Allah mudahkan rezekinya sampai dunia diperuntukkan untuknya. Dan yang ketiga kepercayaan, lalu Allah percaya dia menjadi khalifah di muka bumi, wakil Allah di muka bumi, penguasa di muka bumi, pemimpin di muka bumi. Kalau ruhnya masih ada. Keren kan? Makanya anak, menantu, suami, istri jaga. Dan untuk para laki-laki menghadapi wanita cukup dengan 1 rumus, namanya perhatian. Cuman itu. Perhatikan tubuhnya sampai dia sehat, lulurannya terpenuhi, sabunnya, wajahnya, betul? Itu fisik. Yang kedua, perhatikan isi hatinya sampai dia bahagia, tenang, damai dalam hidupnya. Dan yang ketiga, perhatikan isi rekeningnya terus ditambah. Setuju, Bu? Nah, cuman itu, man 1. Jadi saya udah konfirmasi istri, setuju? Setuju, A. Pokoknya 3, betah. Ini yang disebut fase kedatangan. Maka disebut fase kepulangan. Kalau kita pulang, pantasnya bawa kalau kita pulang selamanya, pantasnya bekalnya masuk ke alam barzakh indah, masuk ke alam akhirat surga.
Jadi cita-cita terbesar hidup kita itu bertemu Rasulullah di surganya Allahumma sholli ala. Makanya harus rindu bertemu Rasulullah, ya. Nah, maka di dunia itu disebut alam investasi, tempat kita berinvestasi menabung, lalu kita panen di dunia, panen di alam barzakh, panen di akhirat. Nah, ini konsepsi dasar, ya. Secara singkat lalu, tujuan hidup manusia di muka bumi menjaga kemuliaan untuk dapat kembali, ya, ke alam mulia, surga, hidup abadi di sisi yang maha mulia Allah. Maka atas kasih sayang Allah untuk mudah hidup manusia, Allah turunkan Islam, agama sempurna. Allah turunkan Al-Quran, kitab penyempurna. Allah turunkan Muhammad SAW, teladan utama. Clear? Ini 3. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, saya tanya, kalau diri kita, ya, agama kita ada dalam diri kita, setuju? Setuju? Hidup kita sesuai Islam, setuju? Diri kita hidupnya sesuai Islam, setuju? Keluarga kita hidupnya sesuai Islam, setuju? Masyarakat kita hidupnya sesuai Islam, setuju? Negara kita hidupnya sesuai Islam, setuju? Dunia hidupnya sesuai Islam, setuju? Maka Bapak Ibu, 3 ini Allah berikan. Lalu ada tambahannya, Allah berikan di dalam ruh kita yang disebut qalbu ruhani, sensor batin. Sensor batin ini bisa bedain kalau ngambil sandal gelisah, kalau bukan punya dirinya. Betul? Betul kan? Memarahi anak gelisah, walaupun anak sendiri. Gelisah kan? Gelisah. Tidak sholat, waktunya sholat, gelisah. Sensor batin. Nah, sensor ini berconnecting dengan Allah. Semakin sering, semakin bersih. Tuk tak, tuk tak, tuk tak, tuk tak. Kalau banyak dosa, sensor ini kotor, 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 tidak berfungsi. Tambah tebal, tambah tebal, tambah tebal. Hidupnya zuzah, zulit, nestapa, merana, gegana, gelisah, galau, dan murah. Jadi penyebab dosa itu hidupnya jadi zuzah dan zulit. Nah, kembali ke Allah lagi, bersih lagi, mudah lagi. Allah kasih 5K: kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, keharmonisan, kemakmuran. Enak kan hidup itu? Jadi rumusnya enak hidup itu satu kata: taat. Apa? Tepuk sebelahnya, taat. Tepuk kameranya, taat. Baik ya. Kita mengulang sedikit. Kenapa ada sawalan? Ada hal bihalal. Dulu sebelum Ramadan, iman kita, ibadah kita standar, betul? Begitu Ramadan naik, dus. Apa cirinya? Orang kangen dengar azan maghrib. Betul? Ah, terjadi peningkatan keimanan. Lagi ngapain? Nunggu azan maghrib. Kangen ya? Kangen banget, luar biasa. Yang kedua, takut kalau bangun terlewat azan subuh, betul? Itu imannya bagus. Kemudian ibadahnya meningkat. Dikasih sholat isya 4 rakaat, kadang ke masjid, kadang enggak. Dikasih 4 rakaat plus 11, ada yang 2-3 malah datang ke masjid. Coba, betul? Dinaikkan jumlah rakaatnya, malah rame sholat tarawih, betul? Itu terjadi peningkatan ibadah Ramadan. Takjil di mana-mana, sedekah melimpah, betul? Wah, di rumah tiba-tiba harmonis, di tetangga harmonis. Ramadan levelnya naik. Lah kalau udah naik, di wisuda tanggal 1 Syawal, pribadinya muntakun, pribadi takwa. Apa tega kita downgrade lagi? Syawal menjaga level kemenangan. Maka jangan diucul-ucul satu-satu. Jamaahnya cul. Apalagi puasanya ucul, apalagi sedekahnya ucul, sholat subuhnya ucul. Itu namanya downgrade diri. Apa dampaknya? Kalau kita terjun bebas lagi, 5K-nya dikurangi. Apa 5K? Kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, keharmonisan, kemakmuran. Itu jatah dari Allah.
Kalau bisa menjaga stabilitas temperatur batin kepada Allah, Allah juga jaga stabilitas kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, keharmonisan, kemakmuran. Asik apa asik? Itu rumusnya taat Allah. Ilmunya ilmu enak. Makanya ada orang sibuk menjemput ya ciptaan Allah, tapi dia lupa mendatangi yang menciptakan. Orang sibuk mendapat pemberian dari Allah, tapi dia lupa dengan sang pemberi. Ini namanya apa? Konslet. Apa? Konslet. Dikirim oleh Allah rezeki banyak, keluarga sakinah, hartanya banyak, dikasihkan. Teman baik ini kiriman, diundang oleh Allah 5 kali kagak datang. Padahal disuruh oleh Allah minta. Masya Allah. Asik? Boleh praktek langsung, angkat tangannya. Ikut saya ya. Meminta. Yang semangat, dek. Meminta. Terima. Kasih. Meminta. Terima. Kasih. Meminta ke siapa? Lalu terima. Lalu kasihkan sebagian. Minta lagi ke terima lagi, kasihkan lagi. Maka tugas kita itu enak. Rumusnya nih segitiga. Kediri memperbaiki. Maka di Jawa Timur ada satu kabupaten tuh Kediri luar biasa. Kediri memperbaiki. Kesesama berbagi. Ke Allah mentaati. Ulangi. Kediri memperbaiki, ke sesama berbagi, ke Allah mentaati. Nanti pulangnya, nanti dapat apa pengajiannya? Gini mas, pak sini pak. Ke diri memperbaiki, ke sesama berbagi, ke Allah mentaati. Maka pulang dari sini, kalau ke anak, keluarga, tetangga, rumusnya 3M. Melayani, membahagiakan, memuliakan. Di mana saja. Kalaupun dicaci maki, dibully, gak usah dibalas, betul? Biar dia capek sendiri. Kasih, melayani, membahagiakan, memuliakan. Itulah akhlak Rasul. Keren? Udah ikut Allah aja pasti enak. Oh, sudah 8.30, Masya Allah. Minta waktu tambahan 5 menit ya. Ya, karena kalau ditambah isi amplopnya nanti tidak penuh. Maaf. Itu intermezzo. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah, setelah Engkau perjalankan ruhaniku, imanku, spiritualku di bulan Ramadan, aku merasakan Allah Tuhan hidupku, Muhammad teladan utama hidupku, Al-Quran pegangan sempurna hidupku, Islam agama sempurna hidupku. Ku jadikan pekerjaan, keluarga, harta, jabatan, tubuh ini sebagai kendaraan untuk menggapai ridhomu. Aku yakin akan adanya pertemuan denganmu. Asik? Jadi mulai hari ini istilahnya semua pekerjaan keluarga itu jembatan penyeberangan menuju ridhonya Allah. Kalau udah Allah ridho hidup kita, itu sudah di puncak. Kalau sudah Allah ridho kan berarti asik. Dari sini kita belajar tadi ya, yang dibacakan oleh Qori, ini ayatnya Ali Imran 133 sampai 135. Yang intinya bicara ciri-ciri pribadi takwa. Ramadan membentuk pribadi takwa. Apa cirinya? Yang pertama, rajin berinfak, bersedekah, luberan. Jadi kalau mau masuk surga, rajin infak, sedekah. Gak banyak gak apa-apa, yang penting sering. 1.000 sehari kali 30.000 masukin ke masjid. Jadi donatur tetap. 30.000 dapat snack 4 kali lunas.
Luar biasa, betul? BEP break even point 30.000 sedekah dapat snack 4 kali tiap ahad kan? Satu snack berapa itu? 10.000. Wah, malah untung. Sholat gratis, ya kan? Menahan amarah, pensiun sedini mungkin dari marah. Apalagi kalau udah 50 tahun ke atas, segera habiskan jatah marahnya. Betul? Perbanyak senyum. Ya, udahlah, capek marah. Memaafkan sesama. Ya, orang yang menyakiti kita maafkan aja. Kalau tidak kita maafkan, kasihan, dosa dia, betul? Tapi sakit hati, tidak apa-apa, lepaskan sakitnya. Tapi kelihatan wajahnya perindah. Ingat-ingat kebaikannya. Ya, udahlah. Kita ini kalau amalan hati memang harus dilatih. Berbuat kebaikan, senang mengingat Allah, taubat, senang bertaubat, tidak mengulangi perbuatan dosa. Kesimpulan, maka implementasi energi takwa. Apa itu energi? Segala sesuatu yang kita pancarkan dari diri kita kembali kepada kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Pancaran apa yang terbaik? Nah, yang pertama pancarannya hati bersih. Bersihkan hati. Tepuk sebelahnya. Sahabatku, bersihkan hati ya. Karena satu kerikil saja di sepatu kita, jalan kita zuzah. Ambil kerikilnya, jalan kita enak. Bersihkan hati kita. Yes. Allah hubungannya sama hati, betul? Hati kita kotor, nggak nyampe-nyampe doanya. Tapi kalau hati kita bisa bersih, bleng. Makanya tempat terbaik membersihkan hati itu di Masjidil Haram. Umroh, daftar. Betul ya? Daftar ke Tamir ya kan? Tamirnya gratis. Yang kedua, setelah amalan hati, amalan lisan. Kalau hatinya bersih, lisannya baik. Betul? Baik, lisannya baik. Maka teorinya diisi apa jadi apa? Diisi air, keluar air. Saya buktikan. Maaf, sulap 1 menit. Jawabannya sama. Nah, sebutkan merek, saya sebutkan produk. Kompak ya. Harus sama. Teh botol. Yang kompak. Teh botol. Sosro. Pasta gigi. Yes. Air kemasan. Motor. Ah, itu kan bagus kan? Diisi apa jadi apa? Diisi kebaikan, maka lisannya jadi baik. Baik aja udah dari sekarang. Yang ketiga, wajah menyenangkan. Wajah itu mata, mulut kita ekspresi. Lihat saya, senyum atau cemberut? Senyum atau cemberut? Senyum. Lihat dari mana? Mata. Maka mata itu bahasa pertama dalam komunikasi. Betul? Jadi kalau ada tamu, ada apa aja? Senyumnya dibiasakan. Cobi senyum semua, seperti ini. Dek, senyum dek. Senyum. Senyum tuh simetris, kanan 2 cm, kiri 2 cm. Yang ketiga, senyum. Wajahnya baguskan. Betul? Rezekinya bagus. Bedak tebal tapi cemberut tidak asik. Betul? Mendingan bedaknya tipis, senyumnya yang lebar. Maka rezekinya datang, wow, segar. Terakhir, tangannya ya yang dermawan. Jadi puncak dari kita di bulan Syawal itu cirinya, pegang semuanya, hati bersih, wajah indah, lisan baik, tangan dermawan. Hati bersih, wajah indah, lisan baik, tangan dermawan. Hati bersih, wajah indah,
lisan baik, tangan dermawan. Salami kanan kirinya. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Baik jemaah sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Selamat datang di Bandara Perubahan Diri. Kita terbang 37 menit bersama Darussalam Airlines. Saya selaku pilot penerbangan hari ini, terima kasih kepada para semangatnya para penumpang. Dan semoga kita bisa terbang lagi di penerbangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat mengambil ilmu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu ramah tamah. Dalam acara ini akan ada pemberian tali asih kepada anak-anak panti asuhan Darut Taqwa dan juga anak-anak dari sekitar wilayah Masjid Darussalam.